Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Orla Fardila dalam persiapan sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Hari ini saya akan kupas tuntas tentang persiapan SPMB. Mari kita simak materinya. Jalur sistem penerimaan murid baru. Yang pertama yaitu domisili. Jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian jalur afirmasi, jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jalur prestasi, jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik, dikecualikan untuk SD. Dan jalur mutasi, jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali, dan bagi anak guru yang daftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk satuan pendidikan kerjasama, sekolah Indonesia luar negeri, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan berasrama, satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, satuan pendidikan di daerah terpencil. Berikutnya yaitu persyaratan umum. Yang pertama yaitu batas usia dan atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Jenjang TK berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Kemudian berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Untuk SD berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Calon murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 SD. Calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD. Ketentuan usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Calon murid kelas 1 tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau bentuk tes lain ya. Kemudian untuk SMP, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat. SMA SMK, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, kemudian telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan. Nah, kemudian persyaratan umum penerimaan murid baru. 1. Persyaratan usia dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. 2. Persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid disabilitas, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sekarang persyaratan khusus penerimaan murid baru jalur domisili. 1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya. Dalam hal nama orang tua atau wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid A. meninggal dunia, B. bercerai, C. kondisi lain ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga baru. Orang tua atau wali murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akte kematian atau akte cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi bencana alam dan atau bencana sosial. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang
dan dilegisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak terbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami. Persyaratan khusus jalur afirmasi. Pertama yaitu dari keluarga ekonomi tidak mampu. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. B. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Persyaratan khusus jalur prestasi. Pertama, persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan atau prestasi non-akademik. Prestasi akademik dapat berupa nilai rapot pada 5 semester terakhir atau prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Prestasi non-akademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan, atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai raport dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada pemerintah daerah atau unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan, paling lama dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Pemangku kepentingan terdiri atas calon murid, penyelenggara lomba, satuan pendidikan penyelenggara SPMB, dan pihak lain yang berkepentingan. Selain digunakan prestasi akademik dan atau non-akademik, pemerintah daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bukti atas prestasi. Prestasi dibuktikan dengan raport yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai raport murid dari satuan pendidikan asal, sertifikat atau piagam prestasi, dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan, dan atau dokumen lain terkait prestasi. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Bobot nilai atas prestasi. Pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas raport, pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di satuan pendidikan, prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau prestasi bidang non-akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Selain penetapan bobot nilai, pemerintah daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar. Pembobotan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi satuan pendidikan. Syarat khusus jalur mutasi. Berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali harus memiliki surat keterangan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali, dan surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Selanjutnya, syarat untuk anak guru. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga. Berikutnya yaitu penentuan presentasi daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru. Untuk jenjang SD, jalur domisili 70%, afirmasi 15%, prestasi tidak, dan mutasi 5%. Untuk SMP,
domisili 40%, afirmasi 20%, prestasi 25%, dan mutasi 5%. Sedangkan SMA, domisili 30%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Dalam menentukan persentase kuota jalur domisili, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon murid. Dalam menentukan persentase kuota jalur afirmasi, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung potensi jumlah calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan potensi jumlah calon murid penyandang disabilitas. Seleksi calon murid kelas 10 SMK dilaksanakan dengan mempertimbangkan A. Raport 5 semester terakhir yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport murid dari satuan pendidikan asal. B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan atau C. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi. Selanjutnya, afirmasi SMK. Seleksi calon murid kelas 10 SMK harus memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% dari daya tampung satuan pendidikan. Untuk domisili, seleksi calon murid kelas 10 SMK dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan paling banyak 10% dari daya tampung satuan pendidikan. Baik, inilah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Silahkan di-scan di sini ya, ada tautannya di sini juga sebagai acuan dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.